Kita pasti mendengar kalau adanya pemanasan global itu terjadi karena adanya efek rumah kaca. Yang dimaksud di sini bukan karena bumi ini makin banyak gedung atau rumah yang terbuat dari kaca. Itu hanya perumpamaan saja ya teman-teman. Seperti pada yang terjadi pada rumah kaca, di mana pada siang hari tempat tersebut akan menyerap panas dari matahari, dan pada malam hari tempat tersebut akan melepaskan panas secara perlahan. Nah, bumi kita memerlukan efek rumah kaca supaya suhu pada malam hari tidak terlalu dingin. Yang menjadi masalah saat ini adalah bumi kita dipenuhi dengan karbon, metana, CFC atau freon di atmosfer yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, cerobong-cerobong pabrik, pembakaran sampah, dan lain-lain. Sehingga panas dari energi matahari yang seharusnya dipantulkan keluar atmosfer justru tertahan dan kembali ke bumi karena dipantulkan oleh gas-gas yang tadi. Apalagi diperparah dengan deforestasi atau penggundulan hutan dan kerusakan ekosistem laut yang mempunyai andil yang besar untuk menyerap emisi karbon. Kabar buruknya, kalau tidak ada perubahan atau aksi nyata dari kita, bumi akan semakin panas dan mungkin saat itu bumi kita tidak akan layak untuk ditinggali. Maka dari itu, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk mengurangi gas rumah kaca dari hal-hal kecil. Pertama adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kendaraan berbahan bakar minyak seperti mobil dan motor menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Semakin banyak pengguna kendaraan, maka makin tinggi juga polusi emisi karbon yang dihasilkannya. Untuk mencegah meningkatnya gas rumah kaca, maka solusi yang dapat kita lakukan sejak dini ialah dengan memanfaatkan fasilitas transportasi umum. Selain bisa mengurangi tingkat emisi karbon, menggunakan transportasi umum juga bisa mengurangi kemacetan. Selain itu, kita juga dapat memulai menggunakan sepeda dan membiasakan berjalan kaki ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Cara yang kedua adalah dengan menghemat energi listrik. Listrik menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena penggunaan teknologi pada zaman ini. Meskipun demikian, produksi energi listrik yang meningkat setiap harinya justru menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di tanah air. Khususnya jika energi listrik bersumber dari bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, hingga gas alam. Cara untuk menghemat energi listrik yang pertama adalah kita dapat mematikan lampu ketika sedang tidak digunakan maupun di pagi hari, dan mengurangi penggunaan pengering pakaian di mana kita masih bisa memanfaatkan matahari sebagai cahaya pengganti lampu dan sebagai sumber panas alami saat menjemur cucian. Kita juga bisa melepaskan berbagai steker listrik yang sedang tidak digunakan. Cara yang ketiga adalah menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi, berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, dan kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya adalah reuse atau gunakan kembali. Berarti, kita harus memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Misalnya, botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Berarti, kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pemanasan global. Bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan untuk diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari bertindak sekarang sebelum terlambat.